Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ranti Damayanti dengan NIM 2510280. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang infeksi saluran kemih atau biasa disebut dengan ISK dari segi patofisiologi dan farmakologinya. Oke teman-teman, langsung aja ke definisinya. Definisi dari infeksi saluran kemih yaitu adalah infeksi yang terjadi pada sistem saluran kemih akibat mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau virus. Sebagian besar kasus ini disebabkan oleh bakteri dari saluran cerna, terutama E. coli. Infeksi ini dapat menyerang uretra, ureter, kandung kemih, hingga ginjal. Bisa dibaca di sini ya teman-teman. Nah, yang kedua ada klasifikasinya. ISK dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan lokasi, yaitu ISK bagian bawah seperti ureteritis atau sistisis, serta ISK atas seperti pyelonefritis. Lalu yang kedua itu berdasarkan komplikasi, yaitu ISK sederhana dengan ISK komplikita. Yang ketiga itu ada berdasarkan frekuensi, yaitu ISK akut dan kronis atau bisa berulang. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya untuk klasifikasinya. Nah, yang ketiga itu ada etiologi atau penyebab dari ISK itu sendiri. Penyebab utama dari ISK itu biasanya dari bakteri, terutama E. coli. Selain itu, ada faktor lain yang memicu antara lain kebersihan yang kurang, retensi urin, penggunaan kateter, aktivitas seksual, dan daya tahan tubuh yang menurun. Nah, yang selanjutnya itu ada patofisiologi atau proses terjadinya ISK, yaitu dimulai dari masuknya bakteri melalui uretra, kemudian ke kandung kemih. Bakteri berkembang biak dan menyebabkan inflamasi. Jika tidak ditangani, infeksi dapat menyebar ke ginjal dan menyebabkan ISK bagian atas. Nah, yang kelima ada manifestasi klinis atau gejala yang sering muncul antara lain nyeri saat buang air kecil atau disuria, anyang-anyangan, urin keruh dan berbau, nyeri di area suprapublik, demam, terutama sakit di bagian pinggang. Yang keenam, pemeriksaan diagnostik. Untuk menegakkan diagnosis, dilakukan beberapa pemeriksaan seperti urinalisis atau melihat leukosit dan nitrit, kultur urin untuk mengetahui jenis bakteri, pemeriksaan darah, serta USG atau CT scan jika dicurigai ada komplikasi. Yang ketujuh ada diagnosis keperawatan. Beberapa diagnosis keperawatan yang sering muncul yaitu nyeri akut, gangguan eliminasi urin, hipertemia, resiko penyebaran infeksi, dan defisit pengetahuan. Yang kedelapan ada penata laksanaan. Penata laksanaan ISK terdiri dari dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Secara farmakologi diberikan antibiotik sesuai kultur, serta analgesik atau antipiretik. Sedangkan non-farmakologi meliputi meningkatkan asupan cairan, menjaga kebersihan genital, tidak menahan buang air kecil, atau kompres hangat, serta edukasi kepada pasien. Dan yang kesembilan, itu ada komplikasi. Jika tidak ditangani dengan baik, ISK dapat menyebabkan komplikasi seperti pyelonefritis, sepsis, gagal ginjal, dan infeksi berulang. Dan yang ke-10, yang terakhir, yaitu peran perawat. Peran perawat sangat penting, meliputi monitoring tanda vital, observasi, pola buang air kecil, pemberian edukasi kepada pasien, pemberian obat sesuai program, pencegahan infeksi, serta dokumentasi asuhan keperawatan. Baik, selesai sudah presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.